Baik, Shalom, selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang sekali pada siang hari ini kita boleh kembali dalam acara ibadah siang, di mana pada hari ini kita sudah masuk di hari Rabu 1 September, di mana kita akan kembali belajar firman Tuhan melalui pelajaran Sumpah Sabat. Dan hari ini yang akan membawakan adalah hamba Tuhan Pendeta Beni Tambunan. Dan hari Rabu kita akan membahas tentang melayani orang lain, menghormati Sabat Allah. Untuk itu, kita akan terlebih dahulu mendengarkan sebuah lagu pujian. Bersatu untuk berdoa. Bapa di sorga, Allah yang Maha Baik, terima kasih Tuhan untuk hari yang indah, di mana Tuhan sedang memberkati masing-masing kami dalam pertengahan hari ini, dalam aktivitas, pekerjaan, dan pelayanan kami. Pada jam indah ini Tuhan, kami boleh bersama-sama untuk menghadap Tuhan melalui ibadah siang hari ini, di mana kami akan belajar tentang pelajaran Sumpah Sabat yang akan dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Beni Tambunan. Kalau urapan sorga boleh menjadi bagiannya, dan firman ini boleh menjadi berkat bagi masing-masing kami.
Demikian juga ketika kami akan melayakan doa-doa melalui doa persatuan ya Tuhan. Ya Tuhan akan mendengar dan menjawab setiap seru doa kami. Hadirlah bersama dengan kami ya Tuhan pada siang hari ini. Biar cahaya kemuliaan Tuhan boleh kami rasakan melalui ibadah pada saat ini. Berkati masing-masing kami ya Bapa. Biarlah semua sarana yang kami pakai dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa. Dimuliakanlah kiranya namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada siang hari ini hamba Tuhan akan memberikan pelajaran materi pelajaran Soka Sabat hari Rabu 1 September, yaitu tentang melayani orang lain, menghormati Sabat Allah. Sebelum Pendeta Beni Tambunan menguraikan ringkasan pelajaran Soka Sabat kita akan terlebih dahulu mendengarkan lagu tema kita, I Will Go. Baik, waktu yang indah ini kita berikan kepada Pendeta Tambunan untuk menyampaikan uraian pelajaran Soka Sabat kita pada siang hari ini. Silakan, Pendeta. Baik, selamat siang. Kita boleh kembali melanjutkan pelajaran Sekolah Sabat kita pada hari ini. Pelajaran Sekolah Sabat kita pada hari ini, saya yakin sudah ditanya-tanya ini mulai yang sahabat lalu, orang pada nanya lah ya. Karena biasanya pertanyaan banyak itu di bagian ini, di bagian pelajaran Sekolah Sabat kita hari ini. Ya. Yang menandaskan apa yang boleh dengan apa yang nggak boleh dilakukan pada hari Sabat. Jadi lebih banyak orang bertanya di bagian ini, dan kemarin juga ada pertanyaan ke bagian ini ya. Bagian sekarang ini. Dalam pelajaran Sekolah Sabat kita katakan bahwa para pemimpin pada zaman itu, di agama pada zaman itu, khususnya Perjanjian Baru, memberikan bahwa mereka itu bikin syarat-syarat karena konsepnya kan supaya Sabat itu kudus, supaya Sabat itu suci. Nah, bagaimana supaya suci?
Mereka buat peraturan-peraturan yang sedemikian rupa, bahkan peraturan itu sedemikian ketat. Ya. Pelajaran sholat Sabat kita katakan ada 39. Ya. 39 hal yang diberikan. Coba cari 39 itu apa aja, ya. Bukan hanya soal ikat tali, bukan soalnya ini, buang sampah juga nggak boleh, kemudian meludah juga nggak boleh, ya. Kemudian juga bagian lain katakan memisahkan benangan, ya 2 benang untuk kita pisahkan itu katakan kita sudah bekerja, ya. Jadi dibuat sedemikian rupa sehingga Sabat itu benar-benar maksud tujuannya adalah supaya suci, tapi sudah melenceng dari apa yang Allah inginkan. Kita sudah belajar pada bagian-bagian sebelumnya apa tujuan Tuhan menciptakan Sabat bagi manusia, ya, supaya kita punya hubungan bahwa Dia pencipta, kemudian setelah keluar dari tanah Mesir mengingatkan kita bahwa Dia adalah penebus, ya. Setelah itu masuk pelajaran kita bagaimana memeliharanya dengan baik, dan masuk pada saat ini memberikan pada kita Sabat itu apa saja yang bisa kita lakukan dari segi hal lain yang Yesus berikan. Contoh yang diambil adalah Yohanes pasal 5 ayat 7 sampai 16 di sana. Ya, ayat 7 sampai 16, bagaimana seorang yang sudah sakit demikian lama tidak bisa sembuh oleh karena nunggu-nunggu aja, ya. Kalau kita baca lebih jauh dalam pelajaran sekolah Sabat kita kata orang itu cuma nunggu dan menunggu selama hampir 38 tahun itu, ya. Dan pada waktu Yesus saja lewat, dia juga masih melihat dan lain sebagainya. Tapi pada waktu Yesus memberikan keyakinan kepadanya untuk kalau dia mau sembuh, kemudian angkat tilamnya, ya, maka dia yakin dengan imannya. Pelajaran sekolah Sabat kita memberikan dengan imannya dia ulung tilamnya, ya, dia bawa. Tapi pada waktu dia bawa disuruh diprotes gitu loh. Diprotesnya, kenapa di Sabat bawa-bawa seperti itu? Karena nggak boleh mereka lakukan hal itu, ya. Bagian lain katakan yang nggak boleh juga mereka bawa satu kain atau satu bagian saja, itu nggak boleh, harus digantung, harus diapakan. Apalagi bawa tilam pada waktu menyembuhkan orang yang sakit ini. Jadi pada waktu Yesus memberikannya, orang melihat justru dari segi negatifnya, ya. Bukan bersyukur karena orang ini sembuh, tapi yang dilihat ini kan hari Sabat, kenapa harus bawa-bawa seperti itu, gitu, ya. Kemudian pelajaran sekolah Sabat kita memberikan, saya ingin baca kutipan pelajaran sekolah Sabat kita paragraf ketiga itu bagian akhir, ya. Katakan demikian, kita harus berhati-hati bahwa dengan cara kita sendiri dan dalam konteks kita sendiri, bila kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Jadi kita harus hati-hati, jangan boleh tidak boleh itu jangan seenak kita aja, itulah ya intinya, ya. Jangan seenak kita aja. Kalau menguntungkan ya boleh, kalau nggak menguntungkan begini nggak boleh. Tidak demikian, ya. Pelajaran kita memberikan kepada kita bahwa Allah atau Yesus memberikan apa yang harus lakukan pada hari Sabat, ya. Jadi hari Sabat lakukan itu memang satu kenikmatan yang diberikan, satu sukacita, ya. Kalau Yesaya 58 kita baca ayat 2-3 itu bahwa, ya, bersuka mengenal segala jalan Tuhan dan lain sebagainya. Kemudian kalau kita baca 58:13-14, ya, tidak menginjak-injak Sabat itu dengan segala urusan kita, ya. Dan pembahasan kita lebih banyak juga memberikan kepada apa yang dimaksudkan dengan urusan kita. Pelajaran kita memberikan kepada kita
bahwa urusan kita sendiri itu adalah, dalam terjemahan lain katakan menginjak-injak Sabat, urusan kita sendiri, urusan kepentingan kita, ya, kemudian agenda itu agenda kita, bukan agenda Sabat Tuhan. Jadi Sabat itu diberikan oleh Allah untuk mengenang Dia sebagai pencipta, untuk mengingat kita akan penebusan, kemudian pihak juga untuk mengisi hari Sabat itu atau memeliharanya dengan baik. Maka selain beribadah kita kepada Tuhan untuk memuji, membesarkan nama Tuhan, hal lain adalah mari kita jadikan Sabat itu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Jadi Sabat itu juga bukan hanya sekedar untuk, saya coba tadi search di bagian-bagian lain, ya, di beberapa bagian tulisan-tulisan lain memberikan bahwa ada juga katakan bahwa Sabat itu memang berarti berhenti, tapi bukan berarti tidur, ya, bukan berarti malas-malasan. Jadi kalau udah Sabat nih tidur aja, atau malas-malasan, tidak juga. Tapi mengisi Sabat itu dengan sukacita, dengan kegembiraan untuk melayani orang lain. Kemudian pelajaran kita juga memberikan kepada kita bahwa, saya baca bagian akhir dari pelajaran sekolah Sabat kita. Sabat harus membawa kita keluar dari diri kita sendiri dan keegoisan kita sendiri, dan membuat kita berpikir bahwa lebih banyak tentang orang lain dan kebutuhan orang lain daripada tentang diri kita sendiri dan kebutuhan kita. Jadi Sabat itu diberikan seperti itu, lebih mementingkan kepada bagaimana, satu yang diberikan bagaimana memelihara Sabat dengan baik, selain kita beribadah kepada Tuhan dan lain sebagainya, maka Sabat itu adalah juga boleh menjadi berkat kepada orang lain, bukan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Kalau kita membaca dalam bagian penuntun sekolah Sabat, ya, bagian penuntun sekolah Sabat, ada memberikan beberapa bagian dalam merayakan Sabat, katakan bahwa Sabat itu juga adalah bagian daripada apa yang disebutkan dengan memberikan ataupun memberkati orang lain. Kemudian Sabat itu juga berarti tempat berkat bagi orang lain. Kemudian Sabat itu juga diberikan bagi kita dalam bacaan penuntun guru, dikatakan bahwa Sabat itu juga memberikan pada kita bahwa Yesus adalah pencipta kita, penebus kita, Dia yang menjadikan kita sanggup untuk mencipta ulang kita dalam membentuk kita. Jadi kalau kita menemui Dia, katakan melihat kebutuhan kita, menebus kita, dan mengubah keadaan kita tanpa pengharapan menjadi penuh pengharapan. Jadi Sabat itu dalam bagian kita hari ini menjadi berkat bagi kita, kalau kita juga menjadi berkat bagi orang lain atau melayani orang lain dalam segala kebutuhan mereka. Jadi menghormati ataupun memelihara Sabat dengan baik, ya, bukan hanya beribadah, memuji, membesarkan nama Tuhan, mengingat bahwa Tuhan pencipta, bahwa Tuhan penebus, tapi lain pihak adalah melakukan satu tindakan yang positif, tindakan untuk memberkati orang lain, menjadi berkat bagi orang lain. Nah, ini kadang-kadang menjadi berkat bagi orang lain, kadang-kadang ada slip-slip. Saya sih hanya kasih kesimpulan hati nurani kita lah yang berbicara untuk itu. Ya, mas saya, ya bagaimana kalau saya nggak kerjakan, maka orang itu akan sakit misalnya, atau orang itu tidak akan sembuh. Ya, padahal sih dia mengharapkan gajinya dari kerja hari Sabat itu, ya itu juga tidak demikian. Hati nurani kita lah yang berbicara, mana yang memang kita memang tulus untuk membantu orang lain, atau memang kita ada embel-embel di dalamnya, ya. Ada embel-embel. Kalau memang itu tulus untuk membantu orang lain, itu yang Allah inginkan, ya, tidak ada embel-embel lain dalam melayani orang lain pada waktu hari Sabat. Jadi Sabat melayani orang lain berarti juga kita menghormati Allah sebagaimana Yesus melakukan segala sesuatunya
dengan baik, masuk menyembuhkan dan lain sebagainya, maka kita juga dimintakan untuk melakukan hal-hal yang baik yang berguna bagi orang lain. Secara khusus ini pelajaran sekolah sahabat kita, saya yakin akan banyak pertanyaan mengenai ini, karena ini soal boleh atau tidak boleh dan sebagainya. Tapi kembali saya ingin membatasinya untuk mari lihat hati nurani kita, memang ada embel-embel apa tidak saya menjadi berkat bagi orang lain. Kalau itu ada embel-embel berkat bagi orang lain, maka saya pikir itu sudah tidak menghormati. Menghormati Allah adalah dengan melihara sahabat dengan baik. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Tambunan yang sudah memberikan ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita, serta menjabarkan pelajaran kita sehingga kita boleh memahaminya. Baik, Bapak Ibu, sekarang ada waktu untuk kita mendiskusikan atau ada pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan. Silakan jika ada yang ingin bertanya, boleh raise hand atau boleh juga di ruang chat. Nanti akan saya bacakan. Silakan kalau ada. Oke, Pendeta Willy Sirus sudah raise hand. Silakan, Pendeta. Selamat siang, Pak Pendeta. Terima kasih banyak untuk penjelasannya. Yang jadi persoalannya adalah gimana caranya untuk mengatasi untuk kegiatan-kegiatan di hari Sabat yang bersifat non ibadah istilahnya gitu. Seperti mungkin ada yang pergi ke pesta dan lain sebagainya. Mungkin itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Silakan Pendeta Tambunan. Terima kasih. Saya ingat waktu kuliah di UNAI tingkat 2, saya staf PA di UNAI. Kemudian mau kasih pengumuman hari Sabat ya, Sabat pagi, sebelum jam khotbah kan setelah sekolah Sabat ada pengumuman. Kemudian ketua PA kasih tahu, Ben, umumin ini Ben, kasih kertas, yaitu supaya staf PA boleh kumpul di rumah dosen ini, kita akan makan bersama, kemudian bicara mengenai PA gitu ya. Saya kasih pada, saya ingat waktu itu salah satu dosen pendetaan di UNAI, pada waktu dia pegang, tanya, Ben, ini urusan Sabat atau urusan makan-makan? Saya bilang, ini urusan Sabat untuk misalnya, tapi ini kenapa harus ada makan-makannya? Akhirnya tidak diumumkan. Tidak diumumkan. Jadi, kita tidak akan bisa menikmati Sabat dengan baik kalau kita tidak bisa memilah mana memang yang merupakan bagian yang memang memuji Tuhan, menghormati Tuhan. Ya. Pokoknya sudah urusan kita ya, walaupun mungkin embel-embelnya, ya ini kan tetangga misalnya ya, ini kan saudara, ini kan apalagi sudah saya tulangnya nih harus hadir. Ini ya lihat sendiri lah, kalau memang itu urusan kita, tapi kalau itu urusan Tuhan, mari lakukan untuk Tuhan. Tapi kalau itu urusan kita, Tuhan hanya minta 1 hari kok dari 6 hari yang diberikan kepada kita. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang ingin memberikan tanggapan berkaitan dengan pertanyaan dari Pendeta Willy tadi? Ada yang ingin memberikan tanggapan atau jawaban? Ya tentu terima kasih Pendeta Tambunan sudah memberikan jawaban. Tapi ada yang ingin melengkapi atau ada pendapat yang lain, silakan kalau ada. Oke, silakan Pendeta Joseph Ringo, sudah raise hand. Silakan Pendeta. Saya hanya mau menambahkan pertanyaan. Oh, pertanyaan. Kenapa hari Sabat itu seringkali menjadi problem dalam hal soal bisa dan tidak? Ada apa di dalamnya sehingga itu seringkali menjadi pertanyaan melulu. Apa ini boleh pada hari Sabat? Dan apakah ini tidak boleh pada hari Sabat? Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, silakan Pendeta Tambunan. Ya, saya pikir kita sudah belajar dari Sabat lalu. Jadi 2 Sabat ini kita akan belajar mengenai Sabat. Ya. Konsep yang diberikan oleh Tuhan, konsep Sabatnya. Ya.
konsep sabat yang benar itu diberikan oleh Tuhan pada waktu penciptaan. Kenapa diberikan? Ya, untuk kita memuji, membesarkan, untuk Adam dan Hawa membesarkan, memuji Tuhan dan sebagainya. Ketika ada dosa, kemudian diingatkan kembali, kemudian campur dengan bagaimana untuk ditambahkan dengan bagaimana penebusan dan sebagainya. Saya pikir mungkin ya, ini menurut pemikiran pribadi saya, kita pada waktu menjelaskan sabat kepada yang lain itu, ya, tidak menjelaskan kenikmatan, menikmati, ya. Kalau kamu menikmati sabat Tuhan dengan baik dan lain sebagainya, jangan-jangan kita juga ya merasakan aduh sabat ini beban ya, sabat ini tidak. Bagian sekolah sabat kita hari ini dengan minggu lalu juga menekankan bahwa persiapan sabat itu kan pas tutup sabat. Ya. Pas tutup sabat itulah persiapan sabat kita untuk menyambut sabat depan. Sabat berikutnya. Walaupun hari Jumat khusus. Hari Jumat memang khusus untuk persiapan sabat. Tapi begitu kita tutup sabat, sebenarnya kita sudah mempersiapkan diri kita untuk menyambut hari sabat. Jadi sabat itu jadi satu kenikmatan, bukan satu beban. Ini boleh, ini tidak boleh, apalagi sampai marah. Ini nggak boleh gini-gini. No. Dia marah saja sudah hal yang tidak baik. Melarang orang untuk melakukan sesuatu yang menurut dia tidak baik dengan cara marah, ya sama-sama tidak melihara sabat dengan baik akhirnya berdua. Jadi mungkin kita perlu jelaskan dengan lebih dalam kepada kita yang sudah lama mungkin Advent juga, khususnya juga yang baru, bagaimana menikmati sabat dan apa konsep sabat yang sudah dua minggu ini kita pelajari. Mungkin itu yang bisa saya berikan, mungkin yang lain bisa tambahkan. Ya, baik, terima kasih. Mungkin ada lagi yang lain yang ingin menambahkan, melengkapi. Sebenarnya kalau kita pelajari dalam Alkitab itu sendiri, Tuhan itu sangat jelas ya. Memberikan perintahnya itu sangat jelas. Ya. Contohnya dalam Yesaya 58 ayat 13 dan 14. Tapi dalam faktanya, ya, para ahli Taurat, para ahli hukum, orang-orang Farisi, mereka menambahkan, menerjemahkannya seperti yang diambil dalam pelajaran suka sabat kita. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu, ya, tidak boleh melepaskan tali, tidak boleh memadamkan api, tidak boleh mengangkut barang, tidak boleh meludah dan sebagainya. Nah, itu yang membuat jadi ribet dan menjadi sulit orang untuk menanggapinya, ya, atau untuk melakukan sabat itu sendiri. Oke, ini ada pertanyaan. Pertanyaannya adalah, bagaimana Pendeta Ringo? Ada tanggapan atau ingin cukup segitu? Terima kasih, terima kasih. Oke, baik. Ada pertanyaan ini dari Boru Simatupang. Nanti di surga ada hari Sabat enggak, Pendeta? Di surga ada enggak hari Sabat nanti di surga? Silakan, Pendeta. Kita sudah belajar yang lalu, minggu lalu, ya. Sepanjang minggu sudah kasih tahu bahwa Sabat itu akan terus, Sabat bulan Sabat, ya. Dan kita akan memelihara Sabat itu apalagi pada waktu di dunia baru. Karena memang Sabat kan diberikan untuk manusia. Diberikan untuk manusia. Ya, baik. Jadi kalau kita mempelajari Alkitab bahwa Kejadian 1 dan 2 itu adalah Eden diciptakan. Itulah hari Sabat muncul kan? Lalu kalau kita baca dalam Kejadian pasal 3 sampai Wahyu 20 itu Eden yang hilang oleh karena dosa. Kemudian kembali dalam Wahyu 21, 22 itu Eden dipulihkan. Sabat ada di sana. Jadi Yesaya 66 ayat 12 13 dari sabat ke sabat kita akan berbakti kepada Tuhan. Jadi sabat akan kembali, sabat akan dipulihkan. Gitu ya kira-kira Ibu Boru Simatupang. Baik, ada lagi yang lain yang ingin menambahkan atau bertanya, silakan. Kita masih ada waktu. Ada sedikit pandangan, Pastor. Ya, silakan. Dalam ayat di Alkitab itu kita temukan bahwa Sabat itu berlaku di Eden yang baru. Pertanyaan Ibu tadi adalah, Sabat apakah ada di surga? Sementara lagu kita mengatakan perhitungan tahun tiada. Bagaimana ada Sabat kalau tidak ada lagi perhitungan tahun atau perhitungan waktu? Ini apakah lagu itu yang benar atau mana yang benar? Ini menjadi tantangan ini. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Silakan Pendeta Tambunan mau kasih respon, jawaban. Iya, seperti tadi Pendeta James sudah beritahukan bahwa pada waktu penciptaan kan sudah dikasih tahu 6 hari penciptaan isi dan sebagainya, ketujuhnya
kan 7 hari tetap penciptaan, ya kan? Dan penciptaan itu kemudian di akhir daripada Alkitab juga dunia baru juga masih ada Sabat, dan Sabat itu diberikan untuk manusia, ya. Sabat itu diberikan manusia. Kalau ditanyakan di surganya bagaimana, bagaimana dalam konsep memelihara atau lainnya, saya pikir kita sudah bersatu dengan Tuhan, dan perhitungan yang diberikan kepada kita dalam Alkitab berikan bahwa kita tetap memuji, membesarkan nama Tuhan, mengingat Tuhan. Kalau kita kenapa diberikan Sabat, ada perjalanan waktu kita untuk sampai ke surga itu kan, bagaimana kita memelihara sikap kita dan tabiat kita, bagaimana kita beribadah yang membuat kita lebih mengenal Tuhan dengan lebih baik tentunya. Jadi ada indikasi yang mencoba membuat kita harus berpikir ulang kembali. Kenapa? Karena indikasi Alkitab menunjukkan bahwa Sabat itu dimulai di Eden. Belum ada kepastian apakah Sabat sudah ada di surga sebelumnya. Kemudian Sabat diberikan kepada manusia. Ayat ini juga mengunci kita untuk mengerti bahwa hari Sabat ini untuk manusia. Malaikat kita tidak tahu karena malaikat tidak manusia. Nah, indikator-indikator seperti ini mungkin perlu kita punya penjelasan. Apakah sebenarnya Sabat ada di surga atau ada yang lain selain Sabat? Ini menjadi pertanyaan yang agak menggelitik sedikit ini. Ya. Tapi kita belajar bersama-sama. Tapi kalau perhitungan waktu ada ya, karena di surga kita 1000 tahun. Ya, memang ada 1000 tahun ya. 1000 tahun di surga. Dari mana kita bisa tahu hitungannya kalau kita 1000 tahun di sana? Nah, berarti lagu itu harus direvisi itu, karena lagu itu mengatakan perhitungan tahun tiada, malam tak di sana. itu artinya Pak kekekalan, masa kekekalan. Namanya Alfa dan Omega. Terima kasih. Ada pertanyaan di ruang chat room ini. Ya, ada pertanyaan di ruang chat room ini ya. Oh, banyak sekali jadinya ya. Mohon penjelasan secara ringkas untuk memberikan pemahaman tentang Sabat lunar. Oke. Kayaknya akan perlu panjang ini ya untuk membahas tentang Sabat lunar, karena Sabat yang kita pakai hitungannya adalah matahari. Ya, perhitungan matahari. Kalau lunar itu dihitung dari bulan. Ya, ini sedikit melenceng ini pemahaman tentang Sabat lunar. Tapi mungkin Pendeta Tambunan bisa kasih banyak orang-orang ini. Ada Pendeta mau kasih tanggapan pertanyaan tentang Sabat lunar ini? Ya, sebenarnya nanti Pak panjang ini untuk Pendeta Yosef, mungkin udah pernah ya, udah pernah bahas ya. Ya. Yosef, ya. Iya, saya boleh bikin gambaran sedikit karena pernah juga saya bawakan dalam satu seminar, pernah saya diminta. Jadi Sabat lunar itu karena dalam Kejadian 1 ayat 14. Ayat 14 itu kalau saudara baca itu, maka Allah menjadikan benda-benda penerang untuk menjadikan perhitungan waktu, masa, dan hari-hari, begitulah ya. Jadi mereka mengambil kata masa itu yang dari kata bahasa Ibrani moed. Dan kata moed ini yang selalu didahului oleh kata moed grafirat, moed ini, moed ini, moed ini. Jadi mereka berpikir bahwa hari-hari raya itu adalah seperti bulan baru, kan ada perayaan. Sekali dalam 7 bulan, bulan baru itu kan. Nah, itu sekali dalam setahun. Nah, jadi mereka berpikir bahwa dengan adanya bulan baru diberitahukan oleh Tuhan, maka pada saat itu dimulailah kemudian perhitungan tanggal 1 pada hari pertama, kemudian jatuh pada tanggal 8 pada tanggal 7 hari Sabtu, hari ke-7. Tetapi mereka salah justru membuat tanggal 1 jatuh pada hari ke-7, lalu kemudian tanggal 8 berikutnya baru hari Sabat. Nah, kata moed itu di situ musim, tetapi harus diingat yang pertama, bahwa setelah penciptaan belum ada hari raya. Jadi kata moed di sana tidak menunjukkan hari raya, tapi menunjukkan waktu atau musim. Musimnya apa?
musimnya 1 kali berputar bumi pada porosnya, itu 1 hari. Musimnya apa? 1 kali bulan mengelilingi matahari, 1 bulan. 1 kali bumi mengelilingi matahari, musimnya apa? 1 tahun, musim 1 tahun. Kan begitu. Karena kata musim itu adalah menyatakan sebuah fase waktu. Ya. Walau kemudian dalam bahasa Ibrani itu digunakan penggunaan yang sama, hari raya, hari suci misalnya begitu ya. Lalu yang kedua, Alkitab menjelaskan bahwa Sabat bukan karena perhitungan waktu atau perhitungan benda-benda langit. Contoh ya, kalau perhitungan benda-benda langit seperti saya bilang tadi, saya ulang lagi, 1 kali bumi berputar pada porosnya 1 hari. 1 kali bumi dikelilingi bulan, 1 bulan. 1 kali bumi berputar mengelilingi matahari 1 tahun. 1 minggu tidak ada. Jadi tidak ada berdasarkan hasil perhitungan apa? Perhitungan benda-benda langit. Itu oleh karena penciptaan. Maka dengan kata lain, hari Sabat tidak dipengaruhi oleh bulan baru dan bulan-bulan apa saja yang ada dalam perhitungan hilal dan apapun itu namanya. Jadi itu makanya sebenarnya ini adalah bagian dari cara setan untuk mengalihkan perhatian umat-umat Tuhan kepada hal yang sebenarnya tidak perlu, tapi kemudian dianggap menjadi perlu. Dan kemudian umumnya mereka-mereka ini adalah orang-orang yang sebenarnya menurut analisa saintik justru mereka salah. Sampai kemudian nanti mereka juga mengkaitkan itu dengan bulan bumi datar dan lain sebagainya. Jadi Sabat lunar tidak dikenal di dalam Alkitab. Yang dikenal di dalam Alkitab adalah bulan baru. Dan itu bukan hasil daripada perhitungan yang dibuat oleh alam. Tapi bulan baru itu karena Tuhan perintahkan. Seandainya Tuhan tidak memerintahkan lewat Musa, tidak akan ada perayaan bulan baru. Kenapa ada perayaan bulan baru? Karena bagi Tuhan angka 7 adalah angka sempurna. Jadi itu kelipatan 7. Jadi kalau saudara buat kan, saudara perlu ketahui dalam 1 bulan bagi orang Yahudi mau bulan berapapun itu 30 hari. Jadi maka pada bulan ke-7 balik seperti bulan pertama. Itu dia. Kalau kita enggak, itu bisa pada tahun keberapa baru bisa perhitungan hari bisa sama. Dan itu bisa sama pada bulan tertentu, tapi di bulan yang lain tidak sama. Tapi kalau orang Israel 1 kali dalam 7 bulan, pasti bulan itu penanggalan itu sama. 1 kali dalam 7 bulan, penanggalan sama. Itu makanya kelipatan 7 kali 7, itu tahun ke-50, pasti sama benar. Dengan apa yang sudah terjadi pada waktu bangsa Israel disebutkan inilah bulan pertama bagimu. Bulan apa itu? Paskah. Bulan apa itu? Abib. Atau Nisan atau apa nama sebutan lain lagi itu. Jadi tidak ada kaitan dengan hari Sabat. Kenapa? Karena perintah untuk bulan baru terjadi setelah bangsa Israel ada. Jadi sebelum bangsa Israel ada, tidak ada bulan baru. Walau sebelum bangsa Israel ada, sistem perhitungan bulan dari 1 bulan 30 hari tetap sama. Kalau nanti saudara cek ke dalam peristiwa air bah, saudara akan menemukan pada bulan kedua 30 hari, pada bulan ketiga 30 hari. Makanya dari bulan kedua sampai bulan kelima 150 hari. Pas benar. Jadi itu makanya di sini perlu kita mengerti bahwa yang diperintahkan Tuhan mengenai hari raya itu juga berakhir. Ketika Yesus meninggal, mati di kayu salib, itu berakhir. Semua hari-hari raya berakhir, kecuali yang dilembagakan lain, seperti Paskah. Itu dilembagakan lain oleh Yesus. Maka Paskah itu diwujudkanlah itu dalam bentuk perjamuan kudus. Yang lain kita nggak gunakan lagi. Nah, kelompok orang Kristen sekarang ada namanya Mesianik. Kelompok Mesianik, Kristen Mesianik. Mereka menggunakan ini lagi. Itu dia. Jadi mudah-mudahan dengan penjelasan saya ini ada dapat pemahaman dan semoga Tuhan memberkati. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada juga pertanyaan di ruang chat ini dari Ibu Pendeta Leni Sitompul. Begini Pendeta, dalam memelihara Sabat kita tidak boleh terlalu legalis seperti ahli-ahli Taurat. Tapi seringkali orang juga menganggap kurang serius memelihara Sabat. Boleh tahu batasan agar kita tidak menjadi legalis dalam menjalankan hukum Sabat. Oke, silakan Pendeta. Siapa ini? Pendeta. Iya. Kita tabur. Ini hebatnya Tuhan kita. Saya katakan apa hebat? Dia tidak memberikan
kamu begini, kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini, dengan detail sekali sehingga kita jadi orang yang legalis, ataupun memberikan dengan kebebasan sehingga kita seolah-olah bebas saja, ya, mau pakaian apapun hari Sabat ya oke lah, penting berbakti, mau bagaimanapun posisinya yang penting berbakti. Tidak juga demikian, ya. Kita sudah pelajari bahwa konsep yang diberikan ataupun prinsip yang diberikan adalah bahwa Sabat itu menjadi satu kenikmatan. Sama mesti hubungan kita lah. Kalau kita udah lama nggak ketemu dengan orang tua kita, bagaimana kita rindu gitu ya untuk ketemu. Begitu ketemu kita akan ngobrol, atau kita udah rindu sama anak kita, ya, misalnya mereka kuliah, tadi UNED pun, tadi mana, kemudian pulang, wah kita rindu untuk ngobrol apa semuanya. Sebenarnya Sabat itu seperti itu, kita rindu untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Kita rindu, tapi jangan lupa bukan hanya berkomunikasi dengan Tuhan. Pelajaran kita hari ini menekankan kita juga harus menjadi berkat bagi orang lain di saat yang sama. Berkat bagi orang lain. Jadi tanpa meremehkan atau tanpa mengacukan, tapi juga tanpa membuat jadi bukan kenikmatan Sabat, itu juga tidak diinginkan. Pelajaran sekolah Sabat kita berikan bahwa lakukan hal yang baik seperti Yesus lakukan. Oh, ini orang sudah perlu disembuhkan, maka saya akan sembuhkan. Tidak juga, wah ini hari Sabat nih nggak boleh menyembuhkan orang, nggak boleh bawa orang ke sana kemari, kan tidak juga demikian, ya. Mana untuk berkat menjadi orang lain, pelajaran sekolah Sabat kita itu kita sudah menghormati Allah dengan hari Sabatnya. Jadi dimintakan bahwa saya sih punya prinsipnya, jangan sampai kita membuat aturan itu sedemikian ketat hari Sabat, tapi juga jangan kita membuat longgar sekali sehingga bebas-bebasnya, tidak juga demikian. Tapi prinsipnya diberikan dalam pelajaran kita baik minggu lalu maupun minggu ini adalah bagaimana kita menikmati hubungan itu dengan Tuhan pada waktu hari Sabat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi hari Sabat itu Alkitab katakan sebagai hari kenikmatan, hari yang mulia, hari yang kudus, hari yang penuh berkat. Ya, inilah sebenarnya rencana Tuhan dalam kehidupan manusia, tapi manusia sendirilah yang membuat Sabat itu jadi begitu rumit, jadi beban, sehingga bukan lagi menjadi hari kenikmatan. Dan seringkali kita juga terlalu anggap remeh tentang kesucian, kekudusan hari Sabat itu. Jadi sebenarnya inilah kembali kepada hati kita, ya, bagaimana kita bisa menjalin hubungan kita dengan Allah, ya. Baik, sebentar, Pendeta Ringo ada pertanyaan dulu. Pendeta mau bertanya atau mau menanggapi nih? Mau memberikan sedikit tanggapan saja. Silakan. Oke. Baik, ada pertanyaan dari Facebook. Ya, ini ada pertanyaan dari Facebook begini. Teman saya seorang Advent juga, tapi dia mempunyai prinsip dan mengatakan Sabat itu tidak penting harinya, yang penting hatinya. Dengan kata lain, Sabat tidak berpatokan pada hari Sabtu atau Sabat. Jika demikian, bagaimana menyikapinya? Nah, jadi ini agak berbeda ini, ya. Jadi bukan harinya, tapi hatinya yang penting. Silakan, Pendeta Tambunan. Bentar, Pendeta Tambunan dulu, Pendeta. Silakan, Pendeta Tambunan. Iya, beruntunglah punya teman seperti ini. Karena kita bisa memberitahukan apa dan bagaimana yang Allah inginkan untuk hari Sabat yang sebenarnya. Ya. Jadi Sabat yang sebenarnya diberikan oleh Allah itu memang untuk, kita sudah belajar yang lalu, bahwa penciptaan, kemudian hari ke-7 itu untuk menikmati hubungan dengan Tuhan, sambil menikmati semua alam ciptaan Tuhan dan lain sebagainya. Ya, jadi memang satu hal yang nikmat untuk berhubungan dengan Tuhan. Saya sudah katakan tadi gambaran, kalau kita rindu dengan orang tua kita rindu dengan anak kita, mungkin kita rindu dengan pasangan kita, kemudian kita buat itu jadi satu kenikmatan, maka itu kita akan buat satu kenikmatan. Dan tentunya hari yang dimintakan khusus itu memang sudah jelas dimintakan khusus. Memang Allah inginkan kita melepas semuanya pada hari itu. Jadi jangan juga mana saja boleh, yang penting satu ini, kan tidak juga demikian, ya. Bagi pelajaran kita yang lalu jelas harinya sudah jelas. Pelajaran kita sekarang ini hanya bagaimana memeliharanya dengan baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ada Pendeta Ringo mau sedikit? Baik, sedikit tambahan saja saya mau sampaikan. Ada satu hal yang harus kita pahami adalah hati nurani.
firman Tuhan atau katakan 10 hukum, dia bekerja dalam hati nurani. Jadi banyak pun kita punya pertanyaan tentang itu semua hati nurani kita yang sedang berlaga. Berlaga dalam arti ingin membebaskan diri dari ikatan. Hati nurani itu maksud saya, hati nurani itu ingin membebaskan diri dari ikatan, atau kita mau melakukan apa saja kalau itu adalah merupakan kehendak Tuhan. Kita ambil contoh. Pada waktu Ayub dipuji oleh Tuhan, apa bagian terakhir yang ditekankan oleh Tuhan tentang Ayub? Tidak ada satu orang pun di bumi ini yang demikian setia, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Kata takut akan Tuhan membuat Ayub menjauhi kejahatan. Bagi dia sama seperti Abraham. Bagi dia tidak ada perintah yang bagi dia terlalu berat. Contoh, Abraham sudah menuruti semuanya. Dalam satu hal Tuhan masih uji dia, yaitu mempersembahkan anak. Logikanya tidak ada pernah Tuhan memerintahkan untuk mempersembahkan kurban manusia. Dan itu adalah kebiasaan daripada nenek moyang dia di tanah apa? Di tanah Ur Kasdim, pemelihara Baal, penyembah Baal. Tapi kali ini Tuhan mengatakan, pergi, bawa anak itu ke sebuah gunung yang kutunjukkan kepadamu dan persembahkanlah di sana bagiku. Abraham punya logika, Abraham punya perasaan. Tetapi ingat, bagi Abraham perintah Tuhan itu yang terbaik. Nah demikian dengan sahabat. Mengapa kita banyak bertanya mengenai mana yang boleh pada hari Sabat, mana yang tidak boleh pada hari Sabat? Sejujurnya saya mau katakan, itu adalah motif hati nurani kita. Kita pasti bisa bedakan mana yang berkenan pada hari Sabat. Menolong orang sakit, melakukan yang membantu orang yang miskin, dan kemudian mengunjungi orang-orang yang mungkin berkedukaan, lalu memberikan mereka makan pada hari Sabat, pada mereka yang mungkin papa, dan kita mengambil waktu untuk melayani mereka pada jam-jam tertentu di hari Sabat. Itu adalah merupakan hal yang baik. Tetapi bisa juga salah. Kenapa bisa juga salah? Karena itu dianggap bekerja. Antara bekerja dan melakukan satu kegiatan yang disebut pelayanan, di sini setan bekerja. Nah, pertanyaan tadi, kalau teman saya mengatakan hari Sabat bukan penting bagi dia. Yang penting bagaimana dia menikmati hari Sabat. Saudara-saudaraku, hari Sabat dengan cara menikmati hari Sabat bukan cara kita. Hari Sabat dan bagaimana menikmati hari Sabat harus cara Tuhan. Kita tidak dibebaskan Tuhan untuk melakukan cara kita. Cari di dalam Alkitab ini, tidak ada sebuah cara kebebasan yang kita miliki. Karena itu, cara yang Tuhan katakan adalah hindari urusanmu. Hindari acaramu. Segala sesuatu yang berkaitan dengan ibadah di gereja, itulah yang terbaik. Jadi, urusan dan acara ini seringkali tidak bisa dibedakan orang. Apa sih bedanya urusan dengan acara? Urusan berkaitan dengan bisnis, acara berkaitan dengan sosial. Kalau kita dapat memahami ini, maka kita bisa menempatkan di mana kita pada hari Sabat. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Baik, terima kasih. Jadi pada prinsipnya adalah kedua hal itu tidak bisa dipisahkan. Hari Sabat dari sisi waktu sangat penting. Ya. Dengan demikian juga hari Sabat juga harus dirayakan, diperingati juga dengan hati. Ya, jadi kedua hal itu sangat penting dan tidak bisa dipisahkan. Bapak Frank, ada apa nih? Mau bertanya? Silakan Pak. 1 menit lagi Pak. Sedikit. Saya hanya memberikan pendapat saya saja. Ya. Ya. Sehubungan juga dengan Ibrani 4 ayat 11. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu supaya jangan seorang pun jatuh. Ini yang kita bicarakan sebenarnya manusia itu suka jatuh. Karena mengikuti contoh ketidaktaatan. Maka kita jangan contoh yang ketidaktaatan. Karena apa? Itu tergantung kerohanian kita. Bagaimana kita bisa menikmati hari Sabat itu dari pengalaman hidup kita bersama Tuhan Yesus. Dari hari ke hari. Karena Sabat adalah sama seperti apa yang dia katakan. Hendaklah engkau berhenti. Itu tergantung kita mau ikut Tuhan atau mau ikut dunia. Karena kata Tuhan, berhenti, hendaklah engkau berhenti. Jika Anda masuk ke dalam perhentianku, maka hubungan harian atau hubungan mingguan kita akan menjadi baik. Jadi tergantung bagaimana
kerohanian kita dengan Tuhan. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Karena waktu kita sudah habis, Bapak Ibu, terima kasih untuk diskusinya. Terima kasih supaya ini boleh menjadi berkat bagi masing-masing kita semuanya. Pendeta Tambunan, silakan kasih closing statement sebelum kita masuk di jam doa persatuan. Silakan, Pendeta. Baik, closing statement yang saya ingin berikan bahwa melayani orang lain, menghormati sahabat Allah, mari kita menjadi berkat bagi orang lain pada waktu hari Sabat. Tentunya juga jangan hari Sabat jadi nggak ke gereja dan lain sebagainya. Bukan juga itu, yang penting melayani orang lain tidak alaikumsalam. Tapi juga ada statement di dalam sekolah Sabat kita katakan bahwa jangan menggunakan cara kita, jangan menggunakan konteks kita, jangan menggunakan konsep kita mengenai bagaimana melihara Sabat. Ya, kita ingin berbakti kepada Allah, mari kita berbakti kepada Allah dengan cara Allah, mari kita memelihara Sabat dengan cara Allah memelihara Sabat, bukan dengan cara kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Tambunan yang sudah memberikan closing statement berkaitan dengan pelajaran sekolah Sabat kita pada hari ini, hari Rabu 1 September, kiranya ini boleh menjadi berkat bagi masing-masing kita. Selanjutnya kita akan dengarkan lagu tutup dan nanti doa tutup akan dilayangkan oleh Pendeta Beni Tambunan. Adakah Yesus lindung aku bila aku berduka, bila ku susah berat bebanku dan jalanku sangat payah. Adakah Yesus lindung aku bila takut saat gelap malam mengepung aku, adakah Yesus mendekat? Oh ya, ku tahu Yesus susahku, bila ku letih dan murung, aku tahu Yesus lindung aku. Adakah Yesus lindung aku bila hatiku hancur dengan kekasih berpisah aku, adakah Yesus menghibur? Oh iya, ku tahu
kita berdoa. Tuhan, Bapa dan Kali kami yang bertahta dalam surga, segala puji dan hormat kami sampaikan padamu. Kami bersyukur siang hari ini kami boleh kembali berkumpul dan mempelajari firman Tuhan oleh sekolah sahabat. Kami terima kasih atas pekabaran yang Tuhan berikan. Kami terima kasih atas lagu-lagu yang telah kami dengar dan juga doa-doa yang telah kami mohonkan. Kiranya Tuhan boleh menjawabnya agar kami boleh bersuka bergembira karenanya. Tuhan kiranya memberkati masing-masing kami dalam segala tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami, dalam pekerjaan, dalam segala usaha tangan, dalam kehidupan rumah tangga, dan demikian juga dengan anak-anak yang Tuhan percayakan bagi kami. Tuhan berkati mereka dalam segala aspek kehidupan mereka. Memberkati semua tim untuk pelajaran sekolah sahabat ini, Pendeta James dan juga rekan-rekan lainnya yang sudah hadir, juga saudara-saudara kami yang sudah hadir pada saat ini. Berkat khusus Tuhan curahkan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, karena kami berdoa dalam nama anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat bertemu kembali dengan kami di Jemaat Fisdak. Bagi saudara dan saudari sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus yang sudah bergabung melalui Zoom dan juga melalui live stream di acara ibadah kita pada saat ini. Kita bersyukur sekali lagi untuk dapat kembali mempelajari pelajaran sekolah sahabat dan dikuatkan dengan firman Tuhan. Baik saudara sekalian, seperti biasa saya akan membagikan pelajaran sekolah sahabat kita yang pada saat ini berjudul orang asing yang di tempat kediamanmu, ya, the stranger in your gates. Jadi orang asing yang berada dalam dalam luang lingkup kita. Ya, seperti saya sudah katakan waktu yang lalu bahwa di dalam konteks orang-orang Israel zaman dahulu, orang-orang asing yang tinggal dalam rumah kita itu adalah para dalam kata lain seperti para refugee. Pada saat orang-orang asing datang ke satu negara lainnya itu oleh sebab mungkin seperti kita tahu kisah Naomi, ya. Kita tahu kisah Naomi dan keluarganya pergi ke Moab oleh sebab adanya kelaparan, ya. Kelaparan di Bethlehem dan tempat-tempat yang itulah sebabnya mereka pergi ke satu tempat yang lain. Jadi itu orang-orang asing adalah orang-orang yang mencari suaka oleh sebab mungkin kelaparan di tempat mereka. Jadi mereka adalah orang-orang yang membutuhkan dan mereka berada di dalam tempat kita, ya, di tempat di mana kita tinggal. Itulah kurang sedikit konteks tentang orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Baik, mari kita lihat pelajaran sekolah sahabat kita. Bacalah Keluaran 19 ayat 6. Apa yang dikatakan ayat ini tentang status Israel kuno? Lihat juga 1 Petrus 2 ayat 9. Dalam Keluaran 19 ayat 6, seperti Musa sudah katakan kepada umat-umat Israel yang baru dibawa keluar dari Mesir, dari perhambaan di Mesir, ini yang Musa katakan, Allah katakan melalui Musa, ya. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Jadi mereka telah dipilih. Kenapa? Mereka telah menjadi saluran berkat Tuhan karena selain Tuhan sudah janjikan kepada Abraham, lalu kemudian kepada Yakub dan nenek moyang mereka, dan ini semua Tuhan pilih oleh sebab Tuhan ingin ada yang menjadi saluran berkat surga ke dalam dunia ini. Itulah sebabnya kita lihat bagaimana, kita juga akan pelajari sebentar bagaimana bangsa Israel ini gagal, ya. Lalu kemudian apa yang terjadi? Rasul Petrus menyatakan, karena bangsa Israel telah gagal, maka kita umat-umat Kristen dalam 1 Petrus 2:9 dikatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bangsa Israel kuno dipanggil keluar dari apa? Dari perhambaan di Mesir, tapi bagi kita sekarang kita telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang apa? Ajaib. Oleh sebab itulah kita menjadi umat yang terpilih, bangsa yang rajani, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi, mari kita lihat pelajaran sekolah sahabat kita. Israel telah dipanggil keluar dari Mesir untuk menjadi umat perjanjian Allah. Bangsa yang dengannya mereka tetap setia. Injil akan disebarkan ke dunia kalau saja mereka tetap setia, ya. Tidak diragukan. Mereka adalah objek perlindungan dan perhatian khusus Allah. Mereka diberikan hak istimewa khusus dan pada saat yang sama mereka juga diberi tanggung jawab yang khusus, bangsa Israel kuno, ya. Bacalah
Keluaran 23 ayat 12. Apalagi yang terjadi di sini? Apa yang ayat ini ajarkan kepada kita tentang bagaimana Allah memandang orang lain selain orang Israel itu sendiri? Kalau orang Israel itu bangsa apa ya? Kalau orang Israel itu bangsa yang kudus, imamat yang rajani, yang mendapat perhatian dan perlindungan khusus dari Allah, bagaimana dengan bangsa-bangsa lain atau orang lain? Keluaran 23 ayat 12 katakan, 6 harilah lamanya engkau melakukan pekerjaanmu, tetapi pada hari ketujuh haruslah engkau berhenti, supaya lembu dan keledaimu tidak bekerja, dan supaya anak budakmu perempuan dan orang asing melepaskan apa? Lelah. Dan kita akan pelajari bagaimana hari Sabat itu adalah hari berkat. Dan kita sudah pelajari ya. Bukan lagi kita akan kembali mempelajari. Jadi hari Sabat itu membawakan berkat. Allah telah berhenti pada hari ketujuh. Allah telah berhenti, Allah berkati hari ketujuh. Dan Allah menyucikan hari ketujuh tersebut. Dan berkat tersebut bukan hanya untuk umat-umat ya Israel. Pada saat dibahas itu dibaca di kitab Keluaran ya. Bukan hanya kepada mereka, tetapi kepada orang asing, agar supaya mereka juga dapat melepaskan lelah. Universalitas daripada Sabat yang mencangkup bukan hanya orang Israel, adalah sesuatu yang banyak orang lewatkan. Orang pikir, Sabat untuk orang Yahudi. Nah inilah sebabnya pelajaran Sabat kita katakan apa? Tentu saja. Kesalahan yang paling umum adalah bahwa itu hanya untuk orang-orang Yahudi. Kesalahan yang diungkapkan dalam 2 pasal pertama dari kitab apa? Kitab Kejadian. Bagaimanapun Tuhan menciptakan semua orang. Jadi semua orang harus mengingat hari Sabat. Jadi ini kesalahan ini jelas-jelas dinyatakan dalam kitab Kejadian pasal 2. Yang mana menyatakan Sabat itu diberikan kepada siapa? Kepada umat manusia, nenek moyang kita semua. Bukan hanya nenek moyang orang Yahudi, tapi nenek moyang orang Amerika, nenek moyang orang Indonesia, nenek moyang siapa saja. Kita semua lahir dari Adam dan Hawa. Kepada Adam dan Hawa diberikan apa? Sabat tersebut. Ya. Jadi Tuhan menciptakan apa? Semua orang dan semua orang harus mengingat hari Sabat. Meskipun kita harus selalu ingat apa yang dilambangkan Sabat kepada kita. Kita juga harus ingat apa yang seharusnya hal itu beritahukan kepada kita tentang orang lain. Betul, Sabat itu kita akan terus pelajari nantinya. Sabat akan menjadi tanda. Kita juga sudah pelajari ya. Sabat adalah tanda Allah yang menguduskan umat-umatnya yang kudus. Tapi pada saat kita menjadi kudus karena Tuhan yang menguduskan kita. Dan kita menguduskan hari Sabat. Bagaimana kekudusan itu apa? Dapat menjadi bahagian orang lain. Bagaimana berkat itu dapat menjadi bahagian orang lain. Dalam arti tertentu istirahat dan hubungan kita dengan pencipta dan penebus kita akan mendorong kita secara otomatis untuk melihat orang lain dengan mata yang baru. Melihat mereka sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah, yang sama seperti kita. Dicintai oleh Allah yang sama, yang mencintai kita, dan yang mati untuk mereka, dan juga untuk kita. Jadi jangan ada sikap eksklusivitas, tapi harus ada sifat universalitas, menjangkau semuanya, bukan hanya eksklusivitas hanya bagi kita. Seperti pelajaran kita kemudian lanjutkan ya. Seperti yang telah kita lihat dalam Keluaran 20 ayat 10, Ulangan 5 ayat 14, para hamba orang asing, bahkan hewan harus diberi Sabat perhentian. Bahkan orang-orang asing di dalam gerbang mereka, itu bahkan mereka yang tidak atau belum mengambil bagian dari janji-janji perjanjian yang diberikan kepada Israel. Malah mereka seharusnya menikmati perhentian Sabat, mengungkapkan banyak hal. Jadi kalau sampai orang asing, bahkan yang belum menerima kebenaran sekalipun, mereka baru datang istilahnya ya, mereka belum diajar tentang hal-hal kebenaran ya, tentang kebenaran belum diajar, tapi mereka harus dapat juga diberikan kesempatan menikmati perhentian Sabat. Manusia, bahkan hewan, tidak boleh dieksploitasi, disalahgunakan, dan dimanfaatkan. Pelajaran kita kemudian katakan, setiap pekan orang-orang Ibrani, dan kita juga, harus diingatkan dengan cara yang luar biasa tentang seberapa banyak kesamaan yang kita miliki dengan orang lain. Dan bahkan jika kita menikmati berkat dan hak istimewa yang orang lain tidak miliki,
kita harus ingat bahwa kita masih merupakan bagian dari keluarga manusia yang sama. Dan dengan demikian kita harus memperlakukan orang lain dengan hormat dan bermartabat. Jadi jangan kata lain, jangan kita pikir, wah kok pendeta, ini kitab Wahyu Fatsal 12, Wahyu Fatsal 14, ini memang mengagungkan kita pendeta ya. Kita umat-umat sisa, umat-umat kudus. Ya, kita yang memelihara hukum Tuhan. Ya, kita yang memelihara hukum Tuhan, wah kita memang spesial sekali. Ya, tapi betul ada spesialnya kita. Tetapi jangan kita melihat itu sebagai kita yang di atas daripada orang lain, lebih bermartabat, lebih dihormati dan lain sebagainya. Tapi mari kita bersama-sama membawa setiap umat manusia yang ada dalam ruang lingkup kita untuk dapat juga menikmati apa yang kita nikmati. Pertanyaan bagi saudara dan saya, bagaimana bisa pemeliharaan hari Sabat Anda sendiri yang mungkin menjadi berkat bagi mereka yang tidak memelihara hari Sabat? Yaitu bagaimana Anda dapat menggunakan hari Sabat sebagai sebuah kesaksian bagi orang lain. Jadi kalau hari Sabat ya, kita mendapatkan berkat, kita dapat diubahkan umat-umat Tuhan yang berbakti pada hari Sabat. Setelah kita berbakti, serta kita beribadah dengan Tuhan dan dengan sesama kita memiliki fellowship dengan sesama. Lalu kita disegarkan kerohanian kita dikuatkan, kita berubah. Mungkin suami atau istri di rumah yang belum ya menjadi menyucikan hari Sabat, mereka akan terus melihat dan mereka akan menyatakan, wow, ini adalah sesuatu yang juga saya ingin miliki. Kalau kekasih-kekasih kami atau saudara-saudari saya yang sudah mengalami perubahan pada saat mereka masuk di hari Sabat perhentian, kami ingin memiliki perubahan yang sama. Kami ingin seperti mereka. Itulah kesaksian ya. Bagaimana kita mengetahui kesucian hari Sabat? Kalau hari Sabat itu dapat memasukkan kita semua ke dalam satu proses penyucian. Kita menjadi umat manusia yang lebih baik daripada minggu sebelumnya. Pada saat kita memasuki hari Sabat kepada Sabat yang lain. Tapi mari kita lihat. Ya, satu pemahaman yang sering kali kita lihat ya. Sebagai pada saat saya membaca, ya ada begitu banyak teolog-teolog Protestan. Mereka mengakui Sabat. Ya, mereka mengakui Sabat. Mereka bahkan mengajarkan tidak boleh tidak boleh bekerja, harus berhenti di hari Sabat. Coba Anda lihat dalam sejarah gereja. Apa itu sejarah gereja Sunday Law? Istilah Sunday Law itu untuk apa? Nah, saya ingin mengajak ya. Beberapa waktu yang lalu saya memiliki satu seri khotbah dari kitab khotbah dari kitab Wahyu ya, dari khotbah tentang akhir zaman. Dan kita membahas tentang Sunday Law. Apa itu Sunday Law? Ya, Sunday Law itu bukan melarang Anda beribadah pada hari apa? Bukan melarang Anda beribadah pada hari Sabtu, hari ke-7. Tidak. Sunday Law dalam sejarah ya. Pada mulanya itu adalah untuk membawa orang-orang, seluruh umat manusia yang ada di Eropa atau di negara-negara yang menganjurkan Sunday Law untuk tidak bekerja, tidak membuka toko pada hari Minggu. Itulah Sunday Law tersebut. Makanya dalam khotbah saya tentang khotbah tentang akhir zamannya, kalau Anda bisa lihat di Facebooknya Fisdak, Anda bisa dapati 10 seri ya. Anda akan dapati sampai di New Jersey saat ini, di Costco, New Jersey. Ada Sunday Law-nya. Apa itu? Anda tidak boleh beli minuman keras sampai jam 12 siang hari Minggu. Itu tidak boleh, dilarang. Dan bukan itu saja. Ya, kenapa? Itu karena itu Sunday Law, ya Blue Law. Nama lainnya daripada Sunday Law itu, Anda bisa Google, Anda bisa selidiki sejarahnya. Itu namanya, selain namanya Sunday Law, namanya adalah Blue Law. Ada satu mall yang terbesar di Amerika itu ada di New Jersey. Ya, ada satu mall terbesar, tapi coba Anda pergi ke mall itu saat ini, pada hari Minggu, Anda akan dapati toko-toko itu ditutup. Tidak boleh ada yang berjual beli. Makanya toko-toko itu tutup hari Minggu. Saudara, coba. The Mall of America. Anda pergi hari Minggu, tutup toko. Kenapa? Karena kebetulan di New Jersey, county tersebut masih berkuat mengukuhkan Sunday Law atau nama lainnya adalah Blue Law. Tidak boleh orang bekerja. Kenapa? Karena mereka waktu pada mulanya sangat menghormati hari Sabat tersebut. Sabat itu bagi Protestan adalah hari Minggu, ya bukan hari Sabtu.
Hari Minggu itulah Sabat mereka. Harus mereka sucikan dengan tidak berjual beli, tidak apa? Tidak bekerja dan lain sebagainya. Jadi inilah kenapa? Apa pemahaman mereka? Pemahaman mereka karena bagi mereka ya, Sabat di kitab Ulangan itu hanya untuk orang Yahudi. Lalu kalau kita kata, kalau demikian bagaimana di kitab Kejadian? Kitab Kejadian berbicara kepada Adam dan Hawa. Adam dan Hawa itu kan bukan orang Yahudi. Itu jawaban mereka cukup gampang. Ya. Ini jawaban teolog-teolog Protestan. Mereka katakan, apa yang dijelaskan dalam kitab Kejadian itu hanya penjabaran, hanya penjelasan. Itu tidak normatif, tidak mengikat saudara dan saya. Itu hanya sebuah apa? Penjabaran. Penjabarannya seperti apa? Maksudnya itu deskriptif. Maksudnya deskriptif, coba contohnya. Daud, berapa istrinya? Wah, lebih dari satu. Abraham, berapa istrinya? Lebih dari satu. Apakah itu menyatakan bahwa kita semua harus memiliki istri lebih dari satu? Oh tidak. Kita dapat katakan, ya kita katakan bahwa itu hanya apa yang penjelasan, itu adalah deskripsi, pernyataan tentang apa yang mereka buat. Tetapi itu bukan menjadi satu hal yang harus kita lakukan. Itu bukan normatif, harus kita ikuti untuk memiliki lebih dari satu istri. Itulah jawaban mereka ya, tentang normatif atau deskriptif, penjelasan atau keharusan. Jadi bagi mereka, kitab Kejadian itu waktu Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa itu bukan satu keharusan. Itu hanya Tuhan menjelaskan, ya pada hari ketujuh tidak ada apa. Allah berhenti pada hari ketujuh. Tetapi itu bukan itu. Hari kan semua sama. Jadi kita bisa berbakti kapan saja. Ya, kita bisa berbakti kapan saja ya. Lalu ada yang katakan, ada yang bertanya kepada Martin Luther, reformator Kristen. Loh, kalau hari Sabat itu apa ya? Hari Sabat itu bukankah itu hari Sabat itu sudah bukankah hari Sabat itu sudah dipakukan seperti hukum-hukum Tuhan itu 10 hukum Tuhan itu sudah dipakukan di kayu salib. Martin Luther katakan salah itu. Reformator Martin Luther katakan itu salah, pandangan yang salah. Hukum moral Tuhan itu tidak dipakukan di kayu salib. Yesus sendiri katakan tentang hukum moral itu, ini yang Martin Luther katakan ya. Dalam Matius 5:18, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Jadi ini kemudian Martin Luther itu sendiri, reformator Protestan, mempertahankan hukum apa? Hukum Sabat, hukum moral. Dia pertahankan, dia bilang itu tetap berlaku. Tapi ini yang dikatakan oleh Martin Luther ya. Martin Luther seperti dicantumkan dalam buku daripada James Mackinnon, History of Reformation volume 4 halaman 198 dikatakan, pada saat kita pada saat Matius 5 ayat 18 ini dinyatakan, Yesus tidak sedang berbicara tentang ceremonial law. Bukan Yesus sedang merujuk kepada apa? Ceremonial law, tetapi apa? Tetapi ini merujuk kepada moral law. Ini sedang merujuk kepada 10 hukum. Bagi Martin Luther, 10 hukum itu sudah ada. 10 hukum itu sudah ada sebelum Musa, sebelum para bapa. Ya, in fact, bahkan ini pernyataan Martin Luther sendiri ya. Sesungguhnya 10 hukum itu adalah universal law of humanity. Itu adalah hukum universal dari seluruh apa? Manusia. Walaupun kepada Musa, walaupun Musa lah yang paling memberikan apa? The clearest expression of it. Yang paling lengkap memberikan apa? Ekspresi pernyataan tentang 10 hukum itu adalah Musa. Tetapi di setiap negara kita dilarang membunuh, kita dilarang mencuri, semuanya ada. Tapi Musa, apa yang Musa cantumkan dalam 10 hukum itu yang paling lengkap menurut Martin Luther. Similarly, tapi ini yang perbedaannya dengan Martin Luther dengan kita ada ini dia. Ya, similarly, the Sabbath or rest day is a universal law in order that the people may assemble for the worship of God. Nah, ini masih sama di sini, belum berubah ya. Dengan demikian, sama seperti itu, maka Sabat atau hari beristirahat itu adalah universal law. Itu hukum universal, yang mana orang harus datang untuk apa? Berbakti kepada Tuhan. Jadi Martin Luther akui Sabat itu harus kita sucikan. Sabat itu kita harus berbakti kepada Tuhan. Tetapi yang membedakan Luther dengan kita ini. Statement berikut ini. Tetapi, ini Martin Luther katakan. Tetapi, that they should assemble on this seventh day applies only in the case of the Jews. And the observance of this day is not incumbent
on other people. Jadi dia katakan apa ya? Bahwa apa? Bahwa kesucian hari Sabat itu harus kita jaga, kita harus apa? Kita harus hormati, tetapi hari Sabat itu kalau kita mau berbakti di hari Sabtu itu hanya untuk orang Yahudi. Ya, itu tidak harus diikuti oleh orang-orang lainnya. Hanya orang Yahudi saja yang di hari ke-7. Kalau kita mau bikin di hari pertama, hari kedua atau ketiga, tapi khususnya bagi Martin Luther, kita rayakan itu di hari pertama. It's okay. Ya, it's okay. Inilah yang dikatakan apa ya? Inilah yang dikatakan oleh Martin Luther, ya. Lalu ada sahabatnya, Andreas von Karlstadt. Andreas von Karlstadt, sahabat Martin Luther itu kemudian, kalau Anda baca sejarahnya itu kemudian mencecar Martin Luther. Anda salah. Coba Anda lihat ya, semua struktur dari kitab Kejadian, struktur dari semua Sabat itu menunjuk kepada apa? Sabat itu menunjuk kepada Sabtu, ya. Sabtu, dalam bahasa-bahasa di dunia Sabtu itu hari ke-7. Ya, Sabaton Sabtu, ya. Sabado, ya, semua menunjuk. Jadi sahabat Martin Luther itu sikat terus Martin Luther. Tapi Martin Luther udah. Andreas von Karlstadt nantilah. Sekarang kita fokuslah kepada pembenaran oleh iman. Sola fide, sola gratia, sola scriptura. Mari kita fokus kepada itu. Jangan lagi pusing-pusing dengan hari Sabat. Nantilah itu hari Sabat, belakangan lah. Itulah pada akhirnya kesimpulan daripada apa? Martin Luther. Tapi sahabat-sahabat dekatnya seperti Andreas von Karlstadt menunjukkan betapa Sabat itu adalah Sabtu. Sabtu, ya, dalam bahasa apapun. Jadi sejarah bahasa sekalipun, misalnya bahasa Jermannya Luther, pertengahan minggu itu adalah Mittwoch. Ya, pertengahan minggu, hari Rabu itu Mittwoch, pertengahan dari minggu. Tetapi karena untuk saat ini, untuk supaya memaksakan hari Minggu itu jadi hari ke-7, Mittwoch-nya itu dijadikan hari Kamis. Tapi sudah tidak lagi menjadi pertengahan daripada middle of the week, Mittwoch. Ya. Jadi banyak hal yang kacau oleh sebab mencoba untuk memaksakan hari pertama, hari Minggu itu menjadi menjadi hari ke-7. Itu pembahasan yang lain. Tapi inilah yang menyebabkan banyak orang, oleh sebab apa yang dituliskan oleh Martin Luther, menyatakan, Sabat yang hari ke-7 itu hanya untuk orang Yahudi. Hanya untuk orang Yahudi. Ya, tidak lagi mengikat bagi kita. Nah, apakah memang demikian? Apakah Alkitab mengajarkan Sabat itu hanya untuk orang Yahudi? Khususnya Sabtu hari ke-7 itu untuk orang Yahudi. Ya, orang-orang di zaman Martin Luther hingga saat ini, ya, orang-orang Kristen biasanya mencoba untuk membuat pemisah antara Pemisah antara Yudaisme dan kekristenan. Makanya kita pisahkan antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama itu bukunya orang Yahudi, Perjanjian Baru bukunya orang Kristen, ya. Makanya ada orang yang ambil hanya Perjanjian Baru, lalu dicomot-comot beberapa buku seperti Mazmur dan Amsal, lalu digabungkan. Inilah bukunya orang Inilah bukunya orang Kristen. Kita lupa Alkitabnya Yesus itu Alkitab apa? Perjanjian Lama. Yesus menggunakan Perjanjian Lama. Ya, tidak ada. Dan juga kalau kita lihat apa yang Yesus lakukan, apakah Yesus pada saat setelah dia bangkit, lalu kemudian dia katakan karena saya sudah bangkit hari Minggu, maka hari Minggu menjadi hari Tuhan, maka kita akan rubah dari jangan lagi seperti orang Yahudi, tapi mari kita jadi seperti orang yang baru di dalam aku. Oh tidak. Yesus bahkan setelah dia menceritakan tentang orang-orang yang akan menderita, dia katakan janganlah kamu lari nanti pada saat kehancuran tiba di Yerusalem, jangan lari kena hari Sabat. Dan bukan itu saja, murid-murid Yesus pun tetap berbakti pada hari ke-7, hari Sabtu, bukan hari pertama dalam minggu. Ya, ada banyak hal yang dapat kita lihat sehubungan dengan ini. Tapi poinnya, kembali kita ke poin kita. Apakah Sabat itu tidak lagi mengikat bagi umat-umat Kristen? Apakah itu hanya mengikat orang-orang Yahudi? Mari kita lihat apa ajaran Alkitab ya. Besok mungkin kita akan memiliki kesempatan melihat dari Perjanjian Baru ya. Tapi mari kita lihat di Perjanjian Lama sekalipun ya sudah dinyatakan bahwa Sabat itu bukan hanya untuk orang Yahudi. Seperti kita sudah baca tadi kan tentang orang-orang asing yang ada di rumahmu. Jadi Sabat itu bukan hanya untuk orang Yahudi, walaupun kita tahu orang Yahudi itu gagal menjadi umat Tuhan ya. Kita lihat perumpamaan
tentang penggarap-penggarap kebun anggur dalam Matius 21 ayat 33 sampai 46. Apa yang Yesus katakan? Setelah orang Yahudi gagal menjaga diri mereka sebagai umat khusus Tuhan. Gagal untuk apa? Menurut kehendak Tuhan secara sepenuhnya. Yesus katakan dari perumpamaan tersebut, Matius 21, kuncinya ayat 43. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Buah-buah penurutan yang tidak dimiliki, tidak dipraktekkan oleh orang Yahudi, akan diberikan kepada orang lain. Jadi poinnya adalah bahwa kegagalan orang Yahudi dalam menjaga kehendak Allah bukan berarti kegagalan dari kehendak Allah. Mereka gagal menjaga 10 firman Tuhan khususnya, ya, gagal menjadi umat Allah, tapi bukan berarti kegagalan tersebut menyebabkan ada hal-hal di dalam 10 firman Tuhan itu yang harus kita apa? Gagalkan. Kita tetap sama seperti orang Yahudi, kita tetap katakan apa? Oh, percaya, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, hormati orang tua. Tetapi khusus untuk hukum keempat, ya kita rubah sedikit. Orang Yahudi tetap hari ke-7, yang lainnya hari pertama aja lah kita rubah sedikit. Ya, nggak begitu ya. Nggak begitu cara kita apa? Melihat apakah Tuhan ada satu bagian terkecil yang harus apa? Kita ya, operasi dan kita apa ya? Kita pisahkan. Tidak ya. Orang Yahudi telah gagal. Kerajaan utara jatuh ke tangan Asyur di tahun 722 BC. Kerajaan selatan jatuh ke kerajaan Babylon di tahun 605 dan punahnya betul-betul tahun 587 sebelum Kristus. Lalu orang Yahudi di zaman Yesus, nubuatan tentang mereka, diakhiri saat mereka membunuh Stefanus. Jadi sesudah itu apa? Covenant tersebut, perjanjian itu diberikan kepada semua bangsa. Kepada siapa saja, tidak heran. Seperti kita sudah baca tadi, Petrus katakan apa? 1 Petrus 2, 9-10, tapi kamulah bangsa yang terpilih. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Dan kita lihat ya, ini bahkan sudah dinubuatkan. Nah, Daniel pasal 9 ayat 27 berbicara tentang perjanjian yang akan diberikan kepada banyak orang. Tapi sebelumnya itu, sebelum Daniel sekalipun kepada, ya kita sudah melihat bagaimana itu sudah dinyatakan bahwa Sabat itu bukan hanya untuk orang Yahudi. Bukan hanya untuk orang Yahudi yang akan gagal dan kemudian apa? Tongkat estafet kebenaran itu akan diberikan kepada orang lain. Tetap tongkatnya sama. Walaupun orangnya apa? Ya, yang menerima tongkat itu berbeda, tapi tongkatnya itu tidak dibagi dua. Untuk satu ke hari ke-7, satu hari pertama, tidak dibagi dua tongkat. Satu tongkat yang sama dengan kata lain ya. Keluaran 20 tetap bicara apa? Hari ke-7 adalah Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, hambamu laki-laki, hambamu perempuan, hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Minggu lalu saya sudah bahas secara mendetail. 7 ya. Ayat ini tidak berbicara tentang oma, opa, paman, bibi, om, tante, tidak. Tapi ke-7 ini sudah mencakup semua yang ada dalam ruang lingkup apa? Keluarga kita yang hadir bersama-sama dalam rumah tangga kita ya. Jadi kita lihat ini sudah dinyatakan dalam Keluaran dan bukan itu saja. Yesaya 56 itu merupakan apa? Visi daripada apa? Vision, penglihatan, ataupun pernyataan apa yang akan terjadi nantinya. Eskatologi daripada apa yang akan terjadi di hari-hari terakhir. Apa yang dinyatakan kepada Yesaya. Dan sudah dinyatakan tentang universalitas daripada Sabat itu. Sekali lagi Yesaya 56 ayat 6-7 berbicara tentang orang asing yang memelihara Sabat. Yang menyebabkan orang-orang yang memelihara Sabat, yang berbakti kepada Tuhan itu akan masuk ke dalam rumah Tuhan yang disebut rumah doa bagi segala bangsa. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya. Semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya. Dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi bangsa Yahudi. Oh, saya salah baca bukannya. Bagi apa? Bagi segala bangsa, bukan bagi bangsa Yahudi, tapi bagi segala bangsa. Semua yang memelihara hari apa? Hari Sabat. Jadi dari kitab Yesaya 56 ini ya,
Beberapa ayat sebelum ayat 6 sudah berbicara tentang orang asing yang memelihara hari Sabat. Sebelumnya, 2 ayat sebelumnya, ayatnya keempat berbicara tentang orang kasim atau sida-sida. Yesaya 56 ayat 4 berbicara, sebab beginilah firman Tuhan kepada orang-orang kebiri, yunuk ya, atau orang-orang kebiri yang memelihara hari Sabatku. Bahasa Indonesianya kebiri, tapi bahasa Inggrisnya yunuk. Atau dari kata Ibrani saris. Saris adalah court official, bukan orang-orang yang dikebiri dalam arti ya tidak bisa lagi memiliki keturunan gitu ya, tidak ya. Tetapi itu berbicara tentang orang-orang yang bekerja. Orang-orang yang bekerja di mana? Di kerajaan-kerajaan sebagai apa? Wakil-wakil pembantu-pembantu raja yang memelihara apa? Sabat. Seperti sida-sida Ethiopia yang datang kepada Filipus ya dan dibaptis oleh Filipus dalam kitab Kisah. Jadi lihat, ini bukan hanya orang asing, tapi orang kasim atau sida-sida. Dan bukan itu saja, secara jelas dalam Yesaya 56 ayat 2. Itu berbicara tentang apa? Berbahagialah orang yang melakukannya dan anak manusia yang berpegang kepadanya, berpegang pada kehendak Tuhan, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya. Jadi orang ini berbicara tentang mortal, ish. Ya, ish itu adalah man, manusia. Bukan laki-laki ya, man ya, manusia ya. Ya, isyah itu kalau isyah itu menjadi perempuan. Ish laki-laki, tapi ish atau isyah. Tapi ini dalam konteks apa? Seluruh umat manusia, orang atau umat manusia. Jadi dari kitab Yesaya, ini menjadi fokus pelajaran kita pada saat ini. Kita lihat bahwa hari Sabat itu akan apa ya? Dipelihara oleh orang-orang asing, orang-orang kasim atau sida-sida, atau umat apa? Umat manusia. Atau dengan kata lain siapa saja. Tuhan mengendaki, Tuhan menggunakan orang Israel supaya membawa bangsa-bangsa kepada Tuhan. Orang Israel, orang Yahudi itu semua satu apa? Satu Allah Tuhan agar umat manusia lainnya dapat dibawa berbakti kepada Tuhan. Nah, itulah sebabnya, bukan mereka dipilih menjadi umat khusus, hanya khusus mereka yang diselamatkan. Oh bukan. Mereka telah menjadi umat khusus agar supaya umat-umat lainnya itu dapat dibawa kepada apa? Dibawa pada Tuhan. Agar orang-orang asingnya menggabungkan diri kepada Tuhan. Jadi orang-orang asing ini apa dikatakan? Ya, menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Tuhan, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya Tuhan. Semuanya itu yang mana? Yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya. Nah ini cukup menarik. Kenapa? Apa yang ditulis dalam kitab Yesaya ini itu tidak akan pernah mungkin terjadi di zaman Yesaya, tidak akan pernah terjadi mungkin di zaman Yesus. Karena apa? Eksklusivitas itu masih dimiliki oleh apa? Orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel. Ya, makanya apa yang tertulis dalam Yesaya 56 ini apa ya? Itu adalah satu poin eskatologi sesudah kesempatan diberikan kepada orang Israel untuk menjadi umat kudus, mereka tidak gunakan. Pada akhirnya mereka apa? Kita mengetahui nubuatan 490 tahun bagaimana kesempatan itu diberikan kepada orang Yahudi untuk bertobat. Lalu kemudian seperti yang saya sudah katakan tadi, kitab Daniel 9 ayat 27 menyatakan bahwa perjanjian yang tadinya hanya kepada orang Israel sekarang diberikan kepada semua bangsa. Itu terjadi pada saat Stefanus Pada saat Stefanus dilempari batu, maka itu kita lihat bagaimana perkembangan pekerjaan Tuhan bukan lagi di Yerusalem, tapi mulai menyebar dari Samaria sampai ke ujung bumi. Covenant, perjanjian itu sekarang menjadi apa? Milik semua bangsa. Itulah sebabnya orang-orang asing dikatakan pada saat itu akan melayani dia, menjadi hamba-hamba dia. Ya, melayani Tuhan dalam hal apa? Seperti saya katakan ada satu hal yang tadinya hanya milik orang Israel, orang Yahudi hingga di zaman Yesus. Apa itu? Melayani Tuhan dalam hal apa? Ini dia, menarik ya. Yesaya 66 ayat 21. Itu berbicara tentang apa? Tentang bangsa-bangsa yang akan dipanggil menjadi umat-umat Tuhan. Ya, kalau Anda baca konteks seluruh Yesaya 66, Yesaya berbicara beberapa ayat sebelumnya, kepada bangsa-bangsa ini kukirim apa? Juru kabar supaya orang-orang itu apa? Mereka itu apa? Datang kepadaku menjadi umat-umatku. Lalu apa yang Tuhan katakan di ayat 21 dari Yesaya 66? Dari antara mereka akan kuambil imam-imam dan orang-orang Lewi, firman Tuhan. Jadi dari bangsa-bangsa yang tadinya dianggap kafir,
yang tadinya bukan sebagai umat pilihan Tuhan. Itu dikatakan apa? Akan menjadi imam-imam orang-orang Lewi. Itulah sebabnya ya, dari zaman Israel sekalipun, ini jauh sebelum Yesus muncul, Tuhan sudah katakan, akan ada satu saat hari Sabat itu, walaupun umat Israel ini gagal menjadi umat khusus Tuhan, tetapi satu saat Sabat itu akan terus dipelihara oleh orang-orang asing, oleh orang-orang lain yang sekarang melayani Tuhan, menjadi hamba-hamba Tuhan sebagai apa? Sebagai imam-imam dan orang Lewi. Sebagai imam-imam dan orang Lewi. Orang Israel boleh gagal, orang Yahudi boleh gagal, tetapi firman Tuhan tentang hari Sabat tidak pernah gagal dan dirubah. Firman Tuhan tentang hari Sabat, hari ke-7, tidak ikut gagal seperti orang Yahudi dan kita harus tinggalkan, sehingga mereka orang Yahudi dan kegagalan mereka itu tetap pegang hari ke-7, dan kita orang Kristen, kita yang sekarang pegang hari pertama. Tidak begitu. Ajaran Alkitab yang sesungguhnya tidaklah demikian. Kenapa? Mari kita lihat. Orang-orang yang memelihara Sabat ini apa? Mereka akan melayani Tuhan. Menjadi imam-imam, menjadi orang-orang Lewi yang terus melayani. Dan tidak heran, 2 pasal berikutnya. Yesaya 66 ayat 23. Katakan apa? Bulan berganti bulan. Sabat berganti sabat. Maka seluruh umat manusia, bukan hanya orang Yahudi, akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku. Firman Tuhan. Seluruh umat manusia. Seluruh, bukan hanya 1 atau 2. Seluruh. Nah, kenapa ini satu hal yang sangat penting sekali bagi kita untuk untuk lihat tentang seluruh ini. Kenapa? Karena kita sudah pelajari waktu yang lalu bagaimana penurutan firman Tuhan itu adalah satu tes, bukan ya? Itu adalah satu tes kesetiaan. Tuhan ingin Tuhan tempatkan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Jangan kamu Jangan kamu makan. Demikian juga hari Sabat itu dapat menjadi satu tes bagi kita. Ya, jangan kamu melakukan pekerjaan dengan kata lain. Salah satu yang kata-kata yang sama ya. Kita lihat muncul. Jadi itu telah diberikan kepada kita semua untuk menjadi satu patokan. Kalau kita mengaku sebagai umat-umat Tuhan yang telah menerima kasih karunia Tuhan. Adakah kita mengambil keputusan untuk menurut. Ya. Kita sudah diselamatkan. Kasih karunia Tuhan menyelamatkan kita. Itulah yang menyebabkan saya dan saudara selamat. Adakah sekarang masing-masing kita itu masing-masing kita rindu untuk menuruti kehendak Tuhan. Dan mari kita kembali. Walaupun kita sudah sedikit membahas tentang universalitas daripada hari Sabat. Itu dibagi semua bangsa. Tetapi keputusannya itu adalah bagi masing-masing kita secara pribadi. Mari kita kembali kepada ayat Yesaya 56 ya. Tadi kita sudah baca ayatnya yang ke-6, ayatnya ke-4, ayatnya yang kedua tentang orang-orang asing, orang-orang kasim atau sida-sida, tentang Tentang orang umat manusia di ayat yang kedua. Tapi mari kita lihat ya. Kalau Anda lihat kata-kata kerja yang muncul di Yesaya 56 ayat 1 sampai 6, walaupun ini berbicara tentang orang-orang, anak manusia, orang kasim, orang-orang asing, tetapi coba kita lihat kata-kata kerjanya menunjukkan pilihan kita masing-masing yang harus kita ambil. Kita yang To keep. Kita yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskan. Kita yang memelihara hari Sabatku ya. Kita yang memelihara itu muncul di ayat yang kedua, ayat yang keempat, ayatnya yang keenam. Apalagi kitalah yang harus memilih. Saudara dan saya akan memilih ya. Ayat 4 daripada Yesaya 56 ayat 4. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang-orang kebiri atau orang-orang kasim atau sida-sida, kita sudah bahas tadi ya, yang memelihara hari-hari Sabatku dan yang memilih apa yang ku kehendaki. Jadi coba kita lihat apa yang ku kehendaki, apa yang Allah kehendaki, bukan apa yang manusia kehendaki. Allah tidak pernah menyatakan, aku sekarang menghendaki kalian tidak lagi
Jangan lagi menyucikan hari ke-7 hari Sabat seperti orang Yahudi, tidak. Tapi sucikanlah hari Minggu. Ya. Sucikanlah hari pertama dari minggu. Adakah firman Tuhan menyatakan hal yang demikian? Kalau ada firman Tuhan yang menyatakan hal yang demikian, saudara, saya secara pribadi adalah orang yang pertama yang akan menyucikan hari Minggu jika ada firman Tuhan yang menyatakan, marilah sekarang kita menyucikan hari pertama, hari kebangkitan Kristus, gantinya Sabat, hari ke-7, Sabatnya orang Yahudi. Tetapi saya telah menyelidiki firman Tuhan. Tidak ada satupun perintah Tuhan yang menyatakan, hei umat manusia, sekarang yang ku kehendaki adalah apa? Hari yang pertama, itulah hari yang kau harus sucikan, itulah hari ibadahmu. Hari di mana engkau harus menyucikan sebagai hari Sabatmu. Tidak ada di dalam firman Tuhan. Tapi kepada kita diajak pada saat ini, kita harus memilih apa yang ku kehendaki dan mana yang kita mau pegang. Apakah kita mau berpegang kepada perjanjianku, kata Tuhan, ya? Apakah kita mau berpegang kepada perjanjianku? Dan berikutnya, kita harus memilih untuk memegang. Kita harus memilih untuk memegang kepada perjanjian Tuhan. Dan poin berikutnya, ya, maukah kita menggabungkan diri kepada Tuhan? Ini poinnya ya. Ayat yang ke-6. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya. Semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya. Dan yang berpegang kepada perjanjianku. Saudara, pada saat ini, Tuhan sudah mengajak kita untuk memelihara hari Sabat Tuhan. Kita harus memilih untuk berpegang kepada apa yang Tuhan kehendaki. Dan poinnya, maukah kita menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk memelihara hari Sabat Tuhan. Saya tahu ada di antara Anda yang mendengarkan pada saat ini yang mungkin sudah hidup dari pemeliharaan hari yang menurut tradisi Anda telah pelajari, Anda telah turuti, maksud saya, Anda telah menuruti. Karena inilah Anda dilahirkan dari tradisi, bukan untuk memelihara hari yang ke-7, tapi mungkin hari yang pertama atau hari yang lainnya. Marilah kita melihat, marilah kita terus mempelajari, marilah kita mengulangi kembali pelajaran kita pada minggu yang lalu. Dan saya bermohon, kiranya kita meminta Roh Kudus, ya, Roh Kudus yang akan menuntun saudara dan saya. Pada saat kita, memelihara hari, apakah hari Sabat yang kita pelihara itu adalah hari Sabat yang Tuhan kehendaki untuk kita pilih, untuk kita pegang. Ya. Dan jika itu pertanyaan yang dapat Anda jawab, ya, kalau kita lihat pertanyaan, kalau kita melihat perintah Tuhan Yesus sudah cukup jelas, hari Sabat itu, seperti yang kita sudah lihat dari Minggu Penciptaan, itu adalah hari yang khusus yang tidak bisa kita asosiasikan dengan hari-hari lainnya. Ya, sangat khusus Tuhan telah buat. Kita tahu itu adalah hari yang ke-7, bukan hari pertama atau hari lainnya. Pertanyaan berikutnya, setelah kita bisa memilih dan memilah, mempelajari, maukah kita menggabungkan diri kita kepada Tuhan untuk melayani Dia, mengasihi nama Tuhan, menjadi hamba-hambanya, semua yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskan. Ini adalah satu keputusan yang saudara dan saya harus ambil secara pribadi. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.